أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita masih membahas tentang al-kibar, kesombongan. Kibar, kesombongan yang telah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan orang lain. Beberapa ayat telah kita baca, saya bacakan yang berkaitan dengan masalah kesombongan, larangan kesombongan sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 40, Al-Isra 37, 38, kemudian Al-Furqan ayat 21, Luqman ayat 7. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Tuhan kalian, ud'uuni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi. Ini merupakan janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Siapapun yang berdoa kepada Allah, selama dia berdoa hanya kepada Allah dan dia menjaga makanan minuman dari barang yang haram, dia juga menjaga sumber penghasilannya dari barang yang haram, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan ini satu kesempatan buat kita untuk memperbanyak doa, meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena setiap permintaan pasti dikabulkan. Dan pernah juga saya sampaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi, pengabulan Allah terhadap doa kita itu dengan salah satu dari 3 cara. Imma doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, disegerakan permintaan kita, atau kita diberi ganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kita dihindarkan dari musibah. Jadi doa yang kita minta itu diganti, bukan tidak dikabulkan. Kenapa Allah mengganti? Karena Allah Maha tahu apa yang kita minta itu justru akan membahayakan kehidupan kita kelak, maka diganti oleh Allah. Kalau tidak diganti di dunia, Allah akan menggantinya di akhirat, dan semuanya baik karena Allah yang memilih. Kalau Allah yang memilih, itu yang terbaik. Kalau pilihan kita belum tentu yang terbaik, karena ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Maka perbanyaklah doa kepada Allah, minta terus minta kepada Allah. Itu setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi juga tahu diri, kita harus melihat apa yang kita konsumsi, bagaimana penghasilan kita, ya. Itu harus kita juga cek, ya. Harus kita evaluasi. Kalau halal, baik,
berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah bersu'dzan, berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Ya, itu salah satu bentuk buruk sangka kita, seolah-olah Allah tidak memenuhi janjinya. Atau bahkan lebih berat lagi perkataan orang, ini doa kok Allah tidak memenuhi janjinya, kok tidak dikabulkan sama Allah. Ya, naudzubillah. Justru itulah perkataan itu dan perasaan seperti itulah yang akan menghalangi terkabulnya doa kita. Jadi Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan. Dan ketika kita berdoa kepada siapa? Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Apapun makom seseorang, jangan berdoa kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'adta fasta'in billah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huwallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah Allah sebagai tempat bergantung, tempat yang dituju. Yang dituju, yang kita menggantungkan semua harapan kita, keinginan kita itu hanya Allah. Dan kita hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah. Dia merasa bisa mencukupi dirinya, dia merasa bisa hidup dengan kemampuan dirinya, dia tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Ini manusia yang sombong. Dia meninggikan dirinya, maka dia merendahkan ajaran-ajaran syariat, ajaran-ajaran Allah. Dia merendahkan ajaran untuk berdoa, bermunajat, berkhalwat. Dia tidak butuh itu semua. Ya, dia melihat dirinya sudah cukup. Dia berpaling kepada Allah, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan memasuki neraka jahannam. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, ini ancaman bagi al-mutakabbir, orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah atau tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah sombong. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru Allahu yawmal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan catat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah, Allah tidak akan melihat di hari kiamat siapa-siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Orang-orang Arab itu untuk menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya, itu mereka menjulurkan pakaiannya sampai ke lantai dengan berjalan menunjukkan kesombongannya. Maka Nabi SAW melarang siapapun yang memakai pakaian agar tidak menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, bahkan sampai menyentuh lantai karena sombong. Adapun kalau tidak sombong, maka mayoritas para ulama tidak mengharamkan. Saya ulang, mayoritas para ulama tidak mengharamkan, karena ini berkaitan dengan masalah kesombongan, bukan masalah jenis pakaian atau ukuran. Orang kalau kemudian berjubah,
dia kemudian di atas mata kaki, tapi kemudian pada saat itu dia menyombongkan diri, merendahkan orang, ya sombong dia. Jadi untuk menghindari kesombongan, karena biasanya orang kalau ingin menunjukkan kesombongan dia pakai pakaian yang sampai menggeser ya lantai itu. Nanti akan kita baca riwayat berikutnya. Jadi seperti itu. Mayoritas para ulama tidak mengharamkan. Namun siapa yang ingin menjalankan sunnah, ingin mendapatkan fadilah, silakan menaikkan pakaiannya di atas mata kaki. Jika seorang meniatkan karena mengikuti Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan fadilah sunnah. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh meremehkan atau merendahkan orang yang mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, karena sepakat para ulama itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, jangan pula memandang orang yang pakaiannya di bawah mata kaki dengan pandangan meremehkan, bahkan sampai memfasik-fasikkan, mengeluarkan orang dari sunnah gara-gara pakaiannya di bawah mata kaki. Ini juga berlebihan, karena bertentangan dengan mayoritas para ulama, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini dikaitkan dengan kesombongan. Maka seorang muslim dia berpakaian apapun, mau berpakaian model ya umumnya manusia atau berpakaian dengan pakaian Islami, harus dijaga hatinya, Pak. Harus dijaga, hati-hati. Terutama yang kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang memang ya mahal ya, atau bermerek dan orang tahu ini mereknya mahal. Boleh, tidak ada masalah. Namun tetap dijaga. Seperti saya singgung kemarin, antum silakan beli sayara, mobil yang termahal, silakan selama ada duit, tak perlu kredit. Kalau kredit lebih baik jangan ya akhi. Ya, jangan memaksakan diri lah. Ya, kredit bayari soro lagi, wah Allah, najek, kasihan. Tapi ada uang, silakan menggunakan sayarah yang paling mahal, tapi itu hati-hati ya. Hati-hati, lehernya jangan kaku. Biasanya orang kalau sudah tajir pakai pakaian lehernya kaku, tidak bisa noleh kanan kiri dia. Ya. Punggungnya itu tegap dia, masya Allah. Dulu tidak punya apa-apa, nunduk. Ya. Jadi itu yang perlu dijaga. Khawatir jatuh pada sikap ghamtun nas, meremehkan orang. Inti sopo, fulan sopo, ya Allah. Tak tahu mana inti. Ya. Maka hati-hati, silakan pakai jam tangan yang baik, mahal pun silahkan. Tidak ada larangan di dalam Islam. Ya. Sebagian ulama bahkan seperti Abu Hanifah itu dia memilih pakaian yang terbaik, mahal. Silahkan, tapi pakai jam tangan jangan digini-ginikan. Ini biasalah. Intinya ini dijaga. Karena apa? Kalau kita sudah menggunakan atribut yang berbeda itu dari segi harga nilai, disitulah syaitan mulai bermain. Dia akan mengusik ya kebersihan hati kita, termasuk juga ibadah, ahli ibadah. Antum kalau sudah 5 waktu di masjid, subuh di masjid, hati-hati juga, karena syaitan tidak pernah tidur. Syaitan menggoda siapapun, bahkan yang paling digoda ya ahli ibadah. Kalau yang sudah maksiat, yang tidak karu-karuan, ya sudah dicol sama syaitan, sudahlah, buat apa dikudo ya, dia jadi syaitannya ya. Sudah dilepas. Tapi orang yang masih kuat, yang masih ke masjid, yang masih menjaga syariat Nabi Muhammad SAW dijaga. Masuknya nanti mana? Masuknya lewat kesombongan juga. Apa itu? Ana lebih alim. Loh, ana subuh di masjid, tidak subuh di masjid. Mana entah. Loh, hati-hati. Padahal bisa jadi kita tidak subuh di masjid, tapi ada dosa besar yang kita lakukan. Mungkin dia tidak subuhnya tidak di masjid, tercela, tapi ada sesuatu yang kemudian nanti bisa mendatangkan maghfirah Allah. Tidak ada orang yang tahu. Maka jangan pernah menilai manusia dengan penilaian yang rendah. Bahkan orang berbuat maksiat, perbaiki kemaksiatannya, luruskan kemaksiatan, bukan dibiarkan. Tapi kemudian jangan merasa diri kita lebih baik dari dia.
Ada orang-orang yang berbuat maksiat tapi dia punya amalan-amalan tersembunyi yang menghantarkan dia di akhir hayatnya sebagai abid ahli ibadah yang kemudian wafat di atas ibadah. Ana pernah menceritakan ke antum orang ahli maksiat, ya, tidak tahu sholat, tapi kebiasaannya membantu orang, membantu. Akhir hayatnya gimana? Salli, dan meninggalnya waktu sholat. Ya. Dan itu belum tentu didapatkan oleh orang yang awalnya taat. Maka hati-hati. Kalau orang sudah ketaatan, kemudian ketaatannya membuat dia sombong, Allah bisa berubah itu hidayah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Jadi ini penting, ya. Menjaga hati itu penting sekali. Tawadhu, merendah hati. Tidak pernah merasa diri lebih baik dari orang lain. Ya. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, kita yakin ini kebaikan. Tapi bukan berarti kemudian kita lebih baik. Lah. Saya melakukan kebaikan karena Allah. Saya menjalankan sunnah Nabi karena Allah. Tapi saya tidak pernah menganggap diri saya lebih baik dari orang lain. Maka Allah murka. Allah tidak akan melihat orang-orang di hari kiamat, orang-orang yang di dunia dia mengulurkan pakaiannya dengan kesombongan, bataran, dengan kesombongan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdatihi idh a'jabathu nafsuhu fa khasafa Allahu bihi al-ard fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah muttafaqun alaih." Tatkala seseorang dia menyombongkan diri dengan pakaian yang dia pakai, karena pakaiannya indah, dia sombongkan dirinya dan timbullah rasa ujub di dalam dirinya. Ujub dia. Maka Allah benamkan dia di dalam bumi. Fahuwa yatajaljal, dan dia terus tenggelam masuk di dasar bumi sampai hari kiamat. Allah hinakan dia. Itu dampak dari kesombongan. Disebutkan di sini burdah, ya, pakaian. Ya, memang biasanya pakaian itu membuat orang bisa jatuh pada kesombongan. Kemudian dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah aku sampaikan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian calon penghuni neraka itu. Siapa yang akan menghuni neraka? Nabi bersabda, "Kullu utullin jawadin mustakbir." Yang akan menghuni neraka setiap orang yang kasar perangainya, yang bengis, jahat terhadap orang lain. Jawadin, yang fokusnya hanya membesarkan dirinya dan menyombongkan diri di hadapan orang lain. Manusia-manusia egois, perangainya jahat, hanya fokus untuk membesarkan badannya saja, tidak peduli dengan orang lain, menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya di hadapan orang lain. Ini calon penghuni neraka. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Maukah aku sampaikan kepada kalian calon penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'if." Orang calon penghuni surga itu orang yang tawadhu. Dhaif di sini bukan lemah dalam pengertian lemah fisik, apalagi lemah iman, la. Tapi dhaif di sini mutawadhi'. Orang yang tawadhu, rendah hati di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Di hadapan manusia dia merendahkan diri, di hadapan Allah dia menghinakan dirinya. Itu calon penghuni surga, lawan dari orang-orang yang sombong. Dan
itulah makna sebagaimana disebutkan oleh para ulama dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, ahyini miskina, hidupkan aku dalam kondisi miskin, wafatkan aku dalam kondisi miskin, dan bangkitkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Miskin di sini kata para ulama adalah mutawadhi, orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang fakir. Karena Nabi SAW pernah berdoa dijauhkan dari kefakiran. Jadi miskin di sini orang-orang yang mutawadhi, orang-orang yang jiwanya itu tenang, tenang dengan syariat Allah, orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah azza wa jalla berfirman, al-kibru ridai wal 'azamatu izari. Al-kibru ridai, kesombongan itu adalah selendangku, keagungan kebesaran adalah kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Siapa yang mencabut, menarik salah satu dari atributku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam dan aku tidak peduli. Ini tentu merupakan kata-kata yang tidak boleh kita serupakan, ya. Izar di sini kainku, selendangku, itu jangan kemudian muncul di benak kita selendang seperti selendang yang dipakai oleh manusia. Karena apa yang menjadi atau apa yang dinisbahkan kepada Allah, laisa kamitslihi syai', ya. Karena memang pelajarannya bukan soal selendang dan sarung, tapi apa? Kesombongan dan al-'azamah itu haknya Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Siapa yang merampas milik Allah, apa yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah, maka dia layak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena dampak kesombongan pasti apa? Pasti kerusakan. Orang yang sombong pasti berbuat kerusakan. Pasti berbuat kerusakan. Minimal dia akan menciptakan konflik di antara kawan-kawannya dengan kesombongannya, kebencian, permusuhan, ya. Belum lagi kalau dia penguasa, pejabat, lebih parah lagi nanti. Dan Allah maha murka, Allah murka sekali dengan orang-orang yang sombong. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan, ya, mithqal dzarrah, yakni sesuatu yang terkecil, bisa kita terjemahkan setitik. Itu sudah menghalangi seseorang masuk ke dalam syurga Allah. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam syurga duluan, tapi dia akan dibersihkan di mana? Di neraka. Dia dibersihkan di neraka, kesombongannya dibersihkan. Kalau ada setitik, bagaimana kalau menguasai dirinya? Para sahabat ketika mendengar ini takut. Ya, sahabat itu diancam kalau Nabi sudah ngomong siapa seperti ini dia neraka, itu langsung dia melihat, masing-masing melihat dirinya, bukan melihat orang lain, ya, melihat dirinya. Ya Rasulullah, faqala rajul, ada salah seorang yang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu yakuna thawbu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasul, sesungguhnya ada orang yang senang dia menggunakan pakaian yang bagus. Kalau pakai pakaian, dia pakai pakaian yang terbaik, bagus dia. Kalau dia menggunakan alas kaki, dia pakai alas kaki yang terbaik, yang bagus, hasan. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Mereka khawatir. Ada persepsi bahwa kesannya kesombongan itu adalah
ukurannya apa yang dipakai oleh seseorang. Maka Nabi menafikan hal tersebut. Bahkan Nabi mengatakan, menegaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Allah menyukai keindahan. Antum senang keindahan, Allah menyukai keindahan. Lalu Nabi mendefinisikan kesombongan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Antum melihat kebenaran, antum tahu ini kebenaran, ini memang kebenaran, tapi antum tolak, itulah kesombongan. Ada manusia menolak kebenaran banyak. Apa faktornya? Faktor apa? Jabatan, kedudukan, usia, ilmu, harta. Itu semua bisa menjadikan seseorang menolak kebenaran. Atau faktor nasab, keturunan. Yahudi menolak kebenaran bukan karena tidak ngerti. Mereka mengenal Nabi itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, termaktub di dalam kitab suci mereka. Tapi karena dari orang Arab, oh tidak mau, jangan. Kenapa kok tidak dari kita? Manusia kalau sudah hasad itu tertutup hatinya, Pak. Ada pula karena apa? Karena harta, karena kedudukan. Inti siapa nasihati anak itu? Ya salah. Ya. Dia tahu dia benar, yang dia omongkan benar. Kata-kata itu muncul karena dia melihat usianya mungkin lebih tua, atau hartanya lebih banyak, atau si fulan mungkin tidak terhormat seperti dia. Hati-hati. Satu titik kesombongan melekat di dalam diri kita, neraka, Pak. Maka Nabi menjelaskan, kesombongan itu bukan dilihat dari pakaian kita, tapi kesombongan itu ini loh, bagaimana hati kita. Batarul haq itu sini, Pak, muncul sumbernya di sini. Dimulai dari ujub, itu penyakit hati. Kesombongan penyakit hati. Batarul haq, dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Ini yang selalu saya ulang, bahwa tolok ukur kesombongan itu sikap, bukan pakaian kita. Tapi kesombongan bisa masuk lewat pakaian, hati-hati. Kesombongan bisa masuk lewat ilmu, kesombongan bisa masuk lewat harta, lewat manapun. Orang baru belajar ngerti hadis itu bisa jadi mutakabbir. Ya. Demi Allah, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi, ikhwan, pada antum. Demi Allah, saya bersumpah, ini saya ingatkan, jangan sampai ilmu membuat kita sombong. Ada orang-orang yang belajar justru membuat dia sombong. Saya ketemu dengan si fulan, meremehkan salah satu ustadz karena bukan golongannya. Ustadz, dia tertawa. La haula wala quwwata illa billah. Hadza alim. Alim. Bukan hanya alim, abid. Dan jauh dari dia. Ya Allah. Ya Allah, kalau orang sombong tidak belajar agama, Pak, yakni ya memang tidak ada ruh, tidak ada agama dalam dirinya. Tapi kalau orang belajar kemudian dia merendahkan orang, meremehkan orang, menertawakan orang, apalagi menertawakan ulama, dai, ilmu Anda bukan dari ilmu Quran. Hati-hati, bahaya ini. Jadi ini terus ditekan, Pak. Kalau mau meninggi sedikit, tekan, turun lagi. Meninggi sedikit, tekan lagi. Selamat kita. Jangan dibiarkan terus meninggi. Ya. Jadi na'udzubillah, ya, muncul pelajar-pelajar ilmu agama tapi tidak menunjukkan tawadhu. Justru menunjukkan sikap yang seharusnya haram bagi orang yang belajar agama. Jangankan orang yang belajar agama, orang awam haram, apalagi orang belajar agama. Sikap meremehkan, merendahkan, menertawakan. La haula wala quwwata illa billah. Miskin, kasihan. Maka
Kata Nabi, hati-hati, batarul haq, Anda menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Apalagi yang diremehkan itu lebih alim, lebih baik dari semua aspek dari si fulan. Itu kan memalukan. Min aqwali salaf, di antara perkataan ulama salaf, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, la yahkiran ahadun ahadan minal muslimin. Janganlah salah seorang di antara kalian merendahkan, meremehkan salah seorang dari kalangan kaum muslimin. Fa inna saghiral muslimina 'inda Allah kabir. Karena orang yang paling rendah kedudukannya dari kalangan kaum muslimin itu tinggi di sisi Allah. Orang muslim itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Hai Ka'bah, kamu ini terhormat. Kamu ini mulia, Baitullah. Namun kehormatan manusia lebih terhormat daripada Anda." Kehormatan manusia yang kita rendahkan. Kita berani enggak menghancurkan kehormatan Ka'bah? Tidak berani, hanya orang munafik. Tapi berapa kali kita menghancurkan kehormatan saudara kita? Apalagi yang dihancurkan dai, ulama, orang-orang yang berkontribusi untuk memperjuangkan agama Allah. Ya Allah, Ka'bah, kehormatan manusia lebih mulia daripada Ka'bah. Hati-hati Pak. Terlebih lagi ikhwani fillah, seorang muslim yang dia menjaga salat 5 waktunya termasuk salat subuh di masjid. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan orang yang salat subuh di masjid itu fahuwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam dhimmatullah. Allah menjaga, dia di dalam penjagaan Allah. Jangan sampai kau ganggu orang-orang seperti itu. Apalagi kalau dia ibadahnya baik, dia dekat dengan Allah. Belum lagi kita tidak tahu tahajudnya. Kemudian karena kita melihat dia berbeda dengan kita, kemudian kita merendahkan, melecehkan, menertawakan. Ya Allah, ya, berhati-hati. Maka kata Sayyidina Abi Bakar, la yahkiran ahadun ahadan minal muslimin. Bahkan ikhwani fillah, termasuk sekali lagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat itu diluruskan maksiatnya, jangan diumbar aibnya atau dijatuhkan kehormatannya semata-mata ingin menjatuhkan kehormatan tersebut. Bahkan ada nasihat ulama kita, siapa yang mencela kemaksiatan seseorang bukan untuk memberi nasihat, maka Allah akan beri dia musibah, dia akan melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh orang yang dia celah. Ya. Hati-hati juga berinteraksi dengan ahli ma'asi. Diluruskan, ya, dijelaskan kesalahannya, kemaksiatannya. Kita mampu berbicara empat mata kita sampaikan. Itu namanya nasihat. Itu namanya sesuatu yang kita lakukan yang bersumber dari ketulusan. Ya, nasihat itu artinya ketulusan. Umar al-Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu beliau berkata, "Idza takabbara al-'abdu wa'ada tawrahu rahasahu Allah wa qala ikhsa khasaka Allah fahuwa fi nafsihi kabir wa fi a'yunin nasi haqir hatta annahu la ahqar 'indahu min al-khinzir." Umar al-Khattab radhiyallahu anhu juga memberikan nasihat, jika seorang hamba menyombongkan diri dan dia melampaui batas posisi dirinya, ya, manusia makhluk, kita makhluk, yang berhak sombong siapa? Khaliq. Ya. Jangan melampaui batas kemakhlukan kita, maka Allah akan hinakan, dan dia terus akan dihinakan sampai dia, tapi dia akan merasa dirinya besar padahal dia sudah rendah di hadapan manusia, bahkan terus dihinakan sampai dia lebih rendah daripada khinzir, daripada seekor babi. Dan itulah hukuman di akhirat kelak. Di dalam hadis yang sahih bahwa manusia yang sombong itu Allah akan jadikan dia postur tubuhnya itu kecil, mengecil, Pak. Sebagaimana dia meninggikan dirinya, hukumannya kebalikannya. Orang yang rendah, paling terhina di hari kiamat, mutakabbirun.
orang-orang yang menyombongkan diri. Ahnaf bin Qais rahimahullah berkata, "Ma takabbar ahadun illa min dhilla yajiduha fi nafsih." Orang yang sombong itu sebetulnya adalah orang yang dia mendapatkan dirinya hina, maka dia ingin mengangkat dirinya dengan apa? Dengan menyombongkan diri. Seorang bijak mengatakan rahimahullah, atau di sini Hakim ya, al-ujub wal kibr hamqun yughatti bihi sahibuhu uyuba nafsihi. Ujub, ya, takjub dengan dirinya. Kesombongan itu hamq, kedunguan, yang mana seseorang dengannya menutup aib dirinya. Jadi sebetulnya orang yang sombong, orang yang ujub, itu orang yang memang di dalam dirinya penuh dengan aib, lalu dia ingin menutup dirinya dengan kesombongannya. Arsala Siddiq Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ila Kisra. Ya, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengutus risalah kepada Kisra, inzaran harbiyan syadid al-lahjah, peringatan keras dan peringatan untuk memerangi Kisra. Ya. Jadi penguasa Kisra, ya, Romawi, kemudian Persia itu jatuh, ya, dijatuhkan oleh Khalifah Abu Bakar pada masa Khalif sampai pada masa Umar al-Khattab. Ya. Jatuh dua kekuatan besar, dijatuhkan oleh orang-orang Arab yang tinggal di gunung, di padang pasir, Pak. Apa yang membuat mereka kuat, tinggi? Islam. Yang membuat kita kuat Islam, iman, akidah, itu yang membuat kita kokoh. Dan muslimin itu betul-betul merasa terhormat di hadapan musuh-musuh Allah. Abu Bakar pernah mengingatkan, atatakabbar 'ala Allah, apakah kau berani sombong di hadapan Allah? Wa kaifa tatakabbar 'ala Allah, bagaimana kau menyombongkan diri di hadapan Allah? Wa qad kharajta min majral bauli marratain, sedangkan engkau ini keluar dari tempat keluarnya air kencing dua kali. Kamu ini keluar dari tempatnya keluarnya air kencing dua kali. Keluar yang pertama sebagai apa? Nutfah, air mani. Yang kedua, keluar dari tempatnya air kencing yang kedua apa? Ketika dilahirkan oleh ibunya. Ya, itulah kita. Apa yang membuat kita sombong di hadapan, apalagi di hadapan Allah pencipta kita? Yang terakhir dari Amr bin Syaibah, kisah dari Mutarrif bin Abdullah Sikhir. Ya, Mutarrif ini termasuk tabi'in, pembesar tabi'in. Tabi'in mereka yang belajar dari, berguru dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini generasi dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Abdul Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir nazara ila al-Muhallab bin Abi Safrah. Dia melihat Muhallab bin Abi Safrah. Muhallab bin Abi Safrah ini salah satu gubernur pada masa Bani Umayyah yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, ini gubernur, Pak, pejabat ini, Muhallab bin Abi Safrah ini. Wa alaihi hullatun yashabuha. Muhallab ini menggunakan pakaian yang terseret sampai lantai. Wa yamshil khuyala, dan dia berjalan dengan menyombongkan diri. Maka Mutarrif bin Abdullah Sikhir mengingatkan,
Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini panggilan dari Muhallab, dan orang kalau untuk menghormati itu biasanya dipanggil dengan kunyanya, ya. Wahai Abu Abdillah, ma hadhihi al-mishya allati yubghiduha Allah wa rasuluh. Ini gaya jalan apa ini? Ini gaya jalan yang Allah benci dan Rasulnya benci. Ini nasihat namanya, Pak. Tidak ada kata-kata celaan, yang disampaikan yang kebenaran. Ini gaya jalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dipanggil dengan panggilan apa? Penghormatan. Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Karena orang kalau niatnya nasihat, tidak ada kepentingan dia untuk menjatuhkan atau merendahkan. Kepentingan dia adalah membawa orang ini kembali kepada kebenaran. Ya Abu Abdillah. Maka caranya pun dia akan berusaha untuk cara yang terbaik. Muhallab ini karena gubernur pejabat dia, dinasihati oleh seorang tabi'in, dia pun menyombongkan diri. Ama ta'rifuni? Loh, kamu tidak tahu siapa saya? Kayak kita orang kalau biasa ngomong apa? Tidak harus apa lagi. Ya. Muhallab wajar, gubernur kita orang ya tidak wajar, Pak. Ya, tidak ada apa-apa. Muhallab dikatakan, ama ta'rifuni? Kamu tidak kenal saya? Kata Mutarrib bin Abdullah, faqala bal a'rifuk, saya kenal betul kamu. Awwaluka nutfa madhirah, kamu ini penciptaanmu dari setetes mani yang kotor. Wa akhiruka jifatun qadar, dan kamu akan berakhir menjadi bangkai yang menjijikkan. Wa hasfuka fima baina balik baulun wa adara, dan sekarang isi perutmu antara kencing dan kotoran. Itu kamu. Allahu Akbar. Ya. Ngadepi orang kayak gini ditunjukkan hakikat dirinya seperti apa. Benar enggak kata-katanya Mutarrib bin Abdullah? Mi'ah fil mi'ah, 100%. Kamu bersumber dari mana? Nutfah. Akhirmu nanti jadi jifah, bangkai kamu ini. Dan sekarang kamu sedang membawa apa? Kotoran di perutmu. Itu kamu. Tidak dijilat, Pak, dalam tanda kutip, Pak. Ya. Oh, Masya Allah, ente wali adil, Masya Allah. Lah, hada bukan sikap para ulama salafus salih. Ya. Ini juga nasihat ini bukan nasihat buat muhallab saja, tapi juga buat kita, Pak. Masih kita ingat-ingat, Pak. Kita orang ini dari, seperti kata Sayyidina Abu Bakar, keluar dari dua tempat keluarnya air kencing itu. Dari ketika lahir dan ketika dilahirkan dari perut ibu kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat sombong, ujub, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.